Hello everyone, welcome to Smart Podcast. Podcast is owned by SMA Ma'arif 1 Pamekasan. Okay, so today I proudly invite students of SMA Ma'arif 1 Pamekasan. Di sini ada Miss Kaila. Say hello to Kaila. And also Miss Anggun. Hello guys. Okay, so what class are you both? I'm 11th grade. Oh, 11th grade. And how about you? I'm 12th grade. Oke, jadi mereka udah kelas 11 sama 12 yang kalau kelas 12 sudah mau selesai ya? Ya betul sekali Miss Kaila. Jadi kita itu harus membuat momen-momen di sekolah Iya, agar betul. bisa menjadi kenangan. Salah satunya kita hadir di podcast ini ya, di Smart Podcast. Karena sesuai tagline kalau di Smart Podcast ini, Where the Voice Unite, Ideas Ignite. Jadi di mana kita bisa sharing, akan ada ide-ide baru atau informasi yang bisa kita bagikan ke orang-orang gitu. Sesuai apa yang lagi fenomenal sekarang ya, ini kan tentang kolaborasi. Setiap hal itu perlu kolaborasi. Jadi sekarang Miss pengen ngomongin tentang collaborative learning. Have you ever heard about that? Kalau menurut saya, Miss, collaborative learning itu adalah bagaimana caranya kita untuk sharing-sharing sama teman kita. Oke, kayak kita berbagi ide, pendapat, Iya, gitu betul ya. sekali. Atau berbagi pendapatan juga. Bisa juga. Kalau menurut Miss Anggun gimana? Pernah dengar nggak collaborative learning? Pernah sih Miss. Jadi kalau menurut saya itu collaborative learning is metode yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling tukar pendapat antar Oke. sesama. Betul. Jadi biasanya collaborative learning itu memang dilakukan agar peserta didik itu bisa saling berbagi pendapat kayak tadi ya yang disebut Miss Kaila. Terus mereka juga bisa melatih social skill mereka. Miss pengen tahu nih kalau dari sudut pandang students gitu ya, kira-kira apa sih manfaat? Kalian pasti pernah dong melakukan collaborative learning? Pernah nggak? pernah, ya. Miss. Kira-kira kalian tahu nggak apa sih manfaat yang kalian rasakan gitu ketika melakukan collaborative learning? Banyak, Miss. Apa tuh kira-kira keuntungan dari collaborative learning? Kita bisa bertukar pendapat, kita bisa meningkatkan pemahaman kita. Oh, ini ya, improve our understanding Iya, gitu ya. betul sekali. Ada lagi nggak kira-kira? Ada sih, kalau menurut saya itu bisa meningkatkan motivasi. Jadi increasing motivation. Kenapa kok bisa tuh collaborative learning meningkatkan motivasi dari peserta didik? Ya karena kan kita itu belajar tidak sendiri, bersama-sama dengan teman. Jadi kita itu gimana caranya bisa meningkatkan motivasi dalam bekerja sama. Oh, jadi kalian kalau kerja as a team atau in play gitu lebih suka ya? Lebih Iya. termotivasi gitu ya Iya. untuk belajar. Oke, Miss setuju sih karena kalau belajar sendirian kayak bosen gitu nggak sih? Iya, Ya benar banget. betul, Miss. Kalian ini sering nggak di sini di SMA Ma'arif 1 Pamekasan ada collaborative learning gitu, maybe in the classroom or atau di luar kelas atau di luar sekolah, bahkan kegiatan di luar pembelajaran mungkin? Iya, sering, Miss. Bisa ini nggak sharing ke audiens gitu kayak pengalaman kalian ketika melakukan collaborative learning? Jadi pernah di pelajaran kayak art gitu. Oh, art and culture ya? Iya, mungkin ya? iya, Art betul and sekali. culture. Apa tuh biasanya buat produk ya biasanya? Iya, Oh, jadi kalian as a team or in pair? tim. Oh, a team. Tadi kan udah disebutin ya banyak banget kelebihan gitu kan dari ini apa namanya collaborative learning. Kira-kira ada minusnya nggak sih dari collaborative learning? Pastinya ada dong, Miss. Jadi menurut saya itu kekurangannya itu jadi ada salah satu yang usahanya itu sedikit, Miss. Pasti menyerahkan ke yang lebih pintar gitu pastinya. Dia ceritanya kayak mendalami gitu. Betul, Miss. Serius pengalaman. Emang semua tim pasti ada kayak gitunya nggak? Misalnya pernah ngalamin juga nggak yang kayak gitu? Pernah ngalamin, dan juga saya juga pernah ngalamin coordination challenge, Miss. Jadi tantangan ketika berkoordinasi gitu ya? Betul, karena pendapat setiap orang itu berbeda. Jadi gimana caranya agar kita itu bisa menyatukan pendapat antar sesama. Betul, makanya salah satu manfaat dari collaborative learning tuh biar kita tuh terbiasa apa ya, punya skill komunikasi yang baik ketika mengatur orang gimana, ketika mau lobbying sama seseorang gimana. Juga kalau menurut Miss pribadi ya, itu bisa meningkatkan leadership skill juga nggak sih? Iya, Iya. betul. Karena kan setiap tim itu pasti ada ketuanya, Iya, betul, Miss. Jadi betul. bisa melatih leadership. Pernah nggak kalian Iya, jadi sih. ketua ketika lagi collaborative learning misalkan as a team gitu?
Pernah, Saya pernah. sih pernah. Boleh nggak berbagi cerita, misalkan ada tantangan apa yang dihadapi di kelompok kalian, misal kayak tadi ini Miss ada satu yang nggak mau bekerja gitu misal. Iya, Kalian juga ada. mungkin dari mereka ada yang nonton gitu kan, jadi bisa tahu langsung gimana peran sebagai seorang ketua atau sebagai leader di tim itu gitu. Kalau saya sih tidak begitu mudah, Miss. Hmm. Agak sulit ya, karena pendapatnya setiap orang itu berbeda, apalagi ada yang maunya itu seperti ini, seperti ini. Jadi kita itu bagaimana caranya agar kita itu bisa menyatukan pendapat mereka. Nah, karena kita juga pernah ngalamin ada yang tidak mau bekerja sama, padahal itu kan collaborative learning. Betul. Iya, saya setuju banget sama Mbak Anggun, Miss. Kira-kira gimana tuh kalau misal udah ada beberapa pendapat nih, tapi tidak ditemukan keputusan yang mana yang mau diambil, kira-kira kalian as a leader apa yang dilakukan? Pastinya mengambil yang lebih baik sih, Miss. Kalau misal ada yang nggak mau gitu, misal kayak kekeh, pasti ada nggak sih orang-orang yang kayak gitu, ya kan? Apa kira-kira kalian as a leader? What will you do? Kalau saya itu bisa mengadakan voting, Miss. Jadi kita tuh pilih yang paling baik gitu. Yang paling baik dan yang paling banyak dipilih sama anggota tim gitu ya. Kan sebenarnya collaborative learning ini tidak hanya melibatkan kalian sebagai peserta didikan, tapi itu juga di-provide sama gurunya. Apakah kalian tidak ada koordinasi atau kolaborasi dengan gurunya, misal ketika ada masalah, apakah kalian do something to the teacher? Kalau sesuai my experience, saya pernah, Miss, koordinasi dengan guru. Ketika ada teman saya itu yang tidak mau bekerja, nah terus saya tuh bilang gini, misal ya, for example, Pak, ini gak mau bekerja, gimana ini? Terus dikasih saran sama gurunya itu kepada orang yang tidak mau bekerja. Nah, malah orang itu jawab, saya nggak mau jadi ketua, Pak, gitu. Jadi kami sebagai anggotanya itu bingung, Miss, kalau ketuanya itu sudah menyerah gitu. Gitu ya, benar. Jadi emang itu apa ya, tantangan-tantangan yang dihadapi itu akan membuat kita bisa berpikir kritis dan berpikir kreatif untuk menangani masalah-masalah yang ada gitu kan. Kalau kita tidak mengalami itu, mungkin kita tidak akan tahu solusi apa yang bisa kita ambil. Karena kan sebenarnya apa yang kita alami di sekolah ini untuk mempersiapkan masa depan kita ketika terjun di masyarakat langsung gitu kan. Mungkin kalau udah terbiasa di sekolah bekerja sama, nanti ketika udah lulus terjun di masyarakat atau mungkin di pekerjaan, ada kerjasama, ada proyek antar perusahaan gitu misal, dia udah nggak kaget lagi gitu nggak sih? Miss penasaran deh, kalau di SMA Ma'arif ini atmosfernya atau vibe-nya gitu support nggak ke ini collaborative learning? Iya, support banget, Miss. Support banget ya? Iya. For example nih, Miss, kita ada praktek harus buat makalah, itu kita bisa pinjam laptopnya kan. Jadi gitu. by memfasilitasi ini ya. Betul, Miss. Apalagi sekarang ini kan ada gazebo. Betul. Kan bisa kita tempati untuk mengadakan collaborative learning. Betul. Sebenarnya sih collaborative learning itu nggak hanya yang di luar kelas gitu ya. Yang di dalam kelas juga kan pasti bisa dilakukan collaborative learning, as long as satu sama yang lain tuh bisa bekerja bareng gitu kan. Karena itu yang mau ditingkatkan. Tapi kalau tadi yang dicontohin kayak art and culture gitu, itu kayaknya meningkatkan creativity banget gitu nggak sih? Boleh dong berbagi pengalaman gimana kalian ketika mengadakan collaborative learning misal. Lalu ada temennya misal yang sebelumnya Miss dia itu pendiam gitu misal, ternyata setelah beberapa kali melakukan collaborative learning dia udah ini loh, nggak sependiam dulu gitu. Pernah Ada. Teman saya juga ada yang seperti itu. Boleh lah berbagi. Dulunya dia itu pemalu, introvert, Miss. Kalau disuruh apa-apa itu ya introvert banget, tapi setelah mengadakan collaborative learning, kerjasama terus antar tim, lama kelamaan dia itu bisa mengatasi sendiri permasalahan-permasalahan yang akan dialami. Soalnya itu nyata, real. Betul, berarti emang bener terbukti ya manfaatnya gitu kan.
ini tadi kan bahas introvert, katanya Miss Kayla juga introvert ya. Pernah ngalamin kayak gitu gak? Mungkin bukan orang lain tapi justru Miss Kayla sendiri mungkin. Iya pernah Miss, kayak saya tuh harus bersosial sama banyak orang asing, jadi saya tuh merasa minder gitu, ada di tengah-tengah mereka gitu. Apakah collaborative learning bisa membantu untuk mengatasi itu? Iya bisa banget Miss. Ya soalnya kan semakin sering kita berkolaborasi dengan orang gitu kan, kayak semakin apa ya, terbiasa juga kita untuk berinteraksi dengan mereka gitu. Apalagi sekarang pembelajaran kan tidak untuk berkompetisi ya, tapi untuk berkolaborasi. Kalau dulu ya mungkin zaman Miss masih kecil gitu, kayak sekolah itu kamu harus berkompetisi, kamu harus jadi yang terbaik di antara semua gitu. Kalau dari kalian pribadi sebenarnya kalian lebih setuju mana sih? Learning as a competition atau learning as a collaboration? Kalau saya sih learning satu-satu ya. Kayak mereka semangat banget buat menyampaikan ide-idenya gitu. Siapa nih yang mau duluan? Aku Sweet dulu. Mau Sweet dulu nggak? Siapa dulu? Banggun dulu. Oke, Kalau saya sih learning collaboration, Miss. Learning as collaboration ya. Kenapa tuh? Karena kita bisa bekerja sama antar tim, tidak mementingkan diri kita sendiri. Betul, jadi kita bisa control our ego gitu ya. Iya, saya sependapat sih sama Mbak Anggun. Lebih setuju learning as collaboration gitu ya. Karena kan kita nggak jalan sendirian. Katanya tuh ada pepatah, kalau kita mau jalan cepat kita bisa jalan sendirian, tapi kalau kita mau jalan jauh kita harus jalan bareng-bareng gitu. Karena nanti sepanjang perjalanan kan kita bisa saling menguatkan gitu. Misal kayak contohnya, misal kita mendaki gunung gitu ya, mungkin kalau sendirian ya kita bisa cepat, bisa lari apa segala macam. Kalau bareng-barengnya mungkin agak ribet ya, tadi ada tantangan, ada temennya yang nggak mau datang, tapi kan kita bisa saling menguatkan di situ, bisa juga apa ya, mengajak teman kita yang sebelumnya nggak bisa jadi bisa gitu kan itu fungsinya. Kalau misal kalian ada kesempatan nih, tadi kan ada apa namanya pengalaman kurang enak gitu tentang collaborative learning, ada temennya yang nggak mau join atau segala macam. Misal nih sekarang Miss kasih kesempatan kalian ngomong nih ke teman-teman kalian yang kayak gitu, kalian pengen ngomong apa nih? Kalau saya ya, kalau bisa kita itu bertukar pendapat saja, jangan mau mentingin egonya sendiri gitu. Oke. Yes Miss, I agree with Kayla's statement. Jadi teman-teman sekalian, kalian jangan mementingkan ego kalian, pentingkanlah kerjasama antar sesama. Jadi kita itu harus mengesampingkan ego kita agar kita bisa melangsungkan collaborative learning dengan baik. Betul, jadi kan collaborative learning itu kan menyatukan berbagai orang dengan latar belakang yang berbeda ya, tapi dengan tujuan yang sama gitu, tujuan pembelajaran yang sama. Jadi kita sih berharapnya semua bisa berpartisipasi dan terlibat aktif gitu nggak sih? Tapi menurut kalian collaborative learning ini kayak cocoknya di usia berapa atau kelas berapa nih menurut kalian pribadi yang bisa mengadakan collaborative learning gitu? Kalau menurut saya sih dari elementary school, Miss. Dari SD? Iya. Miss Kayla juga setuju? Iya setuju. Bisa juga dari TK sih Miss. TK juga bisa ya. Gimana tuh kira-kira kalau collaborative learning dari TK ya? Kalau menurut saya sih ya, kalau dari TK itu sampai SD tuh mungkin masih dalam pengawasan guru-gurunya, tapi kalau SMP sampai SMA tuh kan sudah kayak dilepas gitu, cuman lebih mandiri gitu ya. Jadi mungkin bisa dari semua usia, tapi tergantung tasknya atau tergantung proyeknya apa gitu. Kalau TK nggak mungkin kan disuruh buat makalah gitu ya. Jadi kan mungkin mereka apa ya, naruh bola bareng-bareng gitu kan kolaborasinya. Jadi memang perlu diajarkan sejak kecil nggak sih, karena perlu pembiasaan gitu. Kalau kalian pernah ada memori masa kecil tentang ini nggak, apa tolong menolong dengan orang atau kerjasama yang membuat kalian tuh aku harus bantu orang lain gitu? Kenapa nih, dari awalnya kayaknya ada cerita menarik nih? Ada sih Miss, banyak. Boleh disebutkan salah satu yang paling menarik gitu, yang membuat kalian ke-trigger sampai sekarang, oh aku nggak boleh egois, aku harus bantu orang lain gitu misal. Siapa nih mau duluan nih? Bangun duluan aja deh. Boleh. Saya sih sesuai my experience, saya itu pernah dulu hampir tenggelam. Urusan dengan maut ya. Jadi pada saat kita berenang, Miss, kita itu berenang bersama kan. Pas waktu itu saya hampir tenggelam. Waktu umur berapa tuh berarti?
waktu elementary school. Oh, masih SD, masih kecil ya. Iya. Jadi pada saat itu saya ditolong oleh teman saya. Nah, dari pengalaman itu saya berpikir bahwasanya saya itu tidak bisa hidup sendiri, harus ada bantuan orang lain gitu. Betul. Kamu sekali lagi gimana tuh? Atau mirip-mirip mungkin atau ada cerita? Hampir ya. Waktu itu saya rekreasi kan. Wah, sebenarnya juga rekreasi gitu nggak sih? Tempatnya juga ya. Iya. Gimana? Di Hawaii. Malang ya. Gimana tuh berarti? Ya, jadi kan di Hawaii itu kan ada kayak gelombang tsunami gitu, tapi yang versi di kolamnya itu. Nah, di situ kan ada kayak terowongan gitu. Terowongannya tuh ada tengkorak, ada ularnya gitu. Oh, lumayan ngeri ya. That's so scary. Terus teman saya tuh nangis, Miss, bilang takut gitu. Saya cuma ngetawain. Terus pas sudah keluar dari terowongannya itu saya didorong-dorong sama orang asing. Ternyata saya langsung kena karma. Jadi sejak itu trauma ya. Kayak kalau ada sesuatu kayak mending kita harus nolong aja daripada langsung dapat karma gitu kan. Ya ampun, seru banget sih kalau ngomongin masalah collaborative learning gitu ya, karena nggak bakal ada habisnya kalau kita udah gabung sama orang lain. Mungkin sekarang kalian masih collaborative learningnya sama teman-teman sekolah, nanti kalau udah lulus mungkin sama masyarakat gitu ya, sama tetangga-tetangga gitu. Wah, bahaya nih kalau kita nggak bisa berkolaborasi gitu kan. Kita nggak pernah tahu, mungkin nanti Miss Anggun atau Miss Kaila tinggal di pindah gitu ya, pindah tempat, udah bukan di sini lagi, terus kalian jadi orang baru. Wah, itu butuh ini ya, socialization skill banget gitu kan, social skill banget yang harus bisa kalian terapkan ke orang-orang gitu. Jangan sampai se-introvertnya kalian. Introvert itu harus dikesampingkan mulai dari sekarang. Jadi introvert nggak apa-apa, tapi kita harus bisa menempatkan diri gitu ya. Kalau lagi waktunya ngomong, ya ngomong gitu. Awalnya kayak kemarin nih, Miss penasaran, kalian kan pernah jadi host gitu kan di acara kemarin, apa namanya? Educational exhibition ya. Gimana tuh? Itu kan butuh kolaborasi yang penting banget ya, kolaborasi yang bagus banget biar bisa dapet nih feelingnya berdua, karena nge-hostnya berdua. Bisa sharing nggak pengalaman ketika latihan mungkin, atau gimana kalian menyatukan perasaan kalian kalau biar berkolaborasi dengan baik gitu? Ya, kita itu harus benar-benar mengedepankan collaboration learning ya. Apalagi juga ada tantangan di dalamnya, itu pasti ada tantangan. Jadi kita itu bagaimana caranya bisa memecahkan tantangan tersebut agar kita bisa performanya itu bisa bagus di depan banyak orang. Iya, betul banget, Miss. Saya setuju sih, karena kayak kita harus bisa menukarkan pendapat satu sama lain gitu. Tuh kan setiap orang punya pendapat masing-masing ya. Belum tentu yang menurut Miss baik, menurut kalian mau gitu. Belum tentu yang menurut kalian A, menurut Miss juga A gitu kan. Tapi kalau bahas collaborative learning di pembelajaran gitu ya, apakah menurut kalian ya, menurut kalian aja, apakah semua pembelajaran itu cocok nih buat diadakan collaborative learning? Atau ada pelajaran-pelajaran tertentu yang menurut kalian ini kayaknya bagusnya collaborative learning deh gitu? Ya, tertentu sih menurut saya, Miss. Kayak prakarya gitu kan, itu masa-masa ya. Masa ya? Jadi kayak kelas boga deh. Iya, kita kan kayak butuh sumbangan gitu, dan kerjanya nggak bisa sendiri gitu ya, karena kan mungkin agak ribet, agak kompleks, nggak semudah ngerjakan soal matematika gitu nggak sih? Kalau soal matematika mudah nggak sih sendiri gitu? Atau matematika juga butuh collaborative learning? Kalau menurut saya sangat butuh. Ya, gimana tuh? Karena matematika itu ilmu pasti, Miss. Kalau kita sendiri yang ngerjain, ya udah pasti. Pasti nggak selesai. Ya pasti sulit juga, apalagi kasihan juga teman-teman yang nggak paham. Jadi kita itu harus membantu agar mereka itu bisa mengerjakan tugas dengan cara ya itu tadi collaborative learning. Iya betul. Jadi kayak saling bantu satu sama lain gitu ya. Makanya kalau di satu grup kan biasanya pasti ada yang lebih bisa nih, sama ada yang kurang. Jadi di situ dia nih bisa apa ya? Peer teaching gitu ke temennya. Mungkin kalau dijelasin gurunya tuh karena beda usia kayak kurang dapet, tapi kalau sama temennya tuh karena pakai bahasa kalian gitu ya, bahasa sehari-hari gitu, jadi kayak jadi maksudnya gini ya, gitu kan. Sekarang kan lagi nih teknologi nih, Miss, teknologi terbaru kan, apa ya, perkembangan teknologi semakin masif. Kira-kira berpengaruh nggak sih sama collaborative learning, terutamanya di sini ya, di sekolah sini?
Ya berpengaruh sih Miss, karena kayak kalau dulu ya belum ada kayak teknologi gitu, kita tuh gimana caranya buat bisa kayak gitu belum tahu, belum apa ya, cuman ada ininya aja. Betul. Alatnya ada apa? Oh, manual ya, tradisional. Iya, maksudnya. kayak ada cuman contoh langsungnya aja gitu, Oke. langsung jadi. Kalau sekarang kan zaman teknologi, kita bisa cari di internet Oh, gimana cara jadi ya, belajarnya gitu. jadi bisa belajar secara mandiri juga atau bersama teman-teman tanpa dipandu guru gitu ya. Karena guru sebenarnya memang juga sebagai fasilitator juga, bukan guru yang menceramai kalian harus kayak gini, tapi kalian juga harus berpikir kreatif juga ya, gimana nih buat menyelesaikan ini, kayaknya ada di Google gitu ya, atau kayak cari-cari di perpustakaan, mungkin kayak cari-cari sendiri. Sekarang kan ada perpustakaan online gitu nggak sih, jadi lebih mudah diakses dari handphone kan. Apalagi di sini ada ini ya, apa, akses wifi gitu kan untuk di sekolah. Ada Miss. Jadi kan bisa dipakai untuk pembelajaran gitu. Kayaknya emang fasilitasnya support banget ya di SMA Maarif 1 Pamekasan ini untuk pembelajaran gitu. Gimana perasaan kalian bisa mengenyam pendidikan di sekolah ini? Tentunya sangat bangga sih Miss. Karena ya kita juga tidak hanya diajarkan teori, juga dengan prakteknya gitu. Betul. Jadi kayak langsung ke lapangan gitu ya. Betul-betul. Yes. Banyak banget ya. Itu mungkin nanti kaitannya sama contextual learning gitu. Pernah dengar nggak? Contextual learning itu jadi kayak pembelajaran yang disesuaikan dengan konteks yang ada. Misal kayak di sini Miss lihat kemarin Miss sangat tertarik, Miss Anggun bahas, oh di sini ada kelas agribisnis karena lingkungan pedesaan gitu katanya. Miss lihat cuplikannya itu. Ya itu kan berarti contextual learning. Mungkin lain waktu kita bisa ya ngomong-ngomong tentang contextual learning gitu, bahas-bahas pengalaman kalian. Mungkin sekarang bisa difokuskan ke collaborative learning. Kalau kalian berdua nih, selain yang jadi host kemarin, pernah nggak ada collaborative learning berdua in pair gitu? Pernah. Apa tuh? Waktu kita di kelas English Academy. Ngapain tuh? Kita itu buat dialog, jadi kita itu harus kolaboratif. Iya betul sih, karena nggak mungkin kita ngomong sendiri ya. Sekarang podcast kita bareng-bareng gitu kan. Jadi emang butuh collaborative learning. Tapi kalau misal kalian milih nih collaborative learning sama pembelajaran yang sendirian ketika di dalam kelas, kalian milih collaborative learning? Iya, saya milih collaborative learning sih, karena kalau sendirian tuh bosen, bingung Kan di gitu. kelas gitu konteksnya. Maksudnya apa kalian nggak ngerasa rame itu kalau di kelas? Enggak sih Miss, kalau saya seru. Oh iya, emang suka banget ya sama collaborative learning. Apalagi teman-temannya itu mendukung Miss ya. Kalau tidak mendukung ya nggak jadi. Tapi kan yang nggak mendukung mungkin hanya beberapa persen aja gitu nggak sih? Persen. Atau kalian termasuk orang-orang yang kayak gitu? Enggak dong. Kalian tim yang proaktif gitu ya, yang selalu terlibat aktif gitu. Sebenarnya sih emang skill berinteraksi dengan orang atau skill bersosialisasi itu kayak harus dimiliki semua murid gitu ya. Apalagi kan kita hidup bersosial gitu kayaknya. Nggak akan terlepas dari itu. Tapi kalau orang tua gitu mendukung nggak sama pembelajaran di sekolah? Kayaknya kan ada beberapa kegiatan yang di luar kelas gitu nggak sih? Mungkin kayak tadi buat apa? Prakarya buat apa tadi kata Miss Kaila? Masak-masak itu di dalam ketika pembelajaran atau di luar pembelajaran? Di luar pembelajaran gitu. Kayak orang tua support nggak kalau untuk ini students of SMA Maarif 1? Kalau saya sih support aja gitu. Kalau teman-teman yang lain gimana kira-kira? Kalau teman-teman yang lain ada yang enggak Miss. Karena kan pasti ada kepentingan tersendiri. Betul. Nah itu berarti dari situ kita bisa meningkatkan communication skill kita. Gimana kita bisa menjelaskan dengan baik ke orang tua. Kadang kan nggak boleh tuh karena ada misperception gitu ya, atau miscommunication. Jadi orang tua nggak ngerti. Dikiranya kalian kemana kayak jalan-jalan kayak atau ngapain main doang gitu kan, nggak ngerti. Jadi butuh lobbying atau ya communication skill tadi gitu. Seru banget ya kalau ngobrol tentang collaborative learning. Kayak di dalam rumah aja bahkan kita butuh kolaborasi ini. Kayak misal nggak mungkin dong seisi rumah kalian aja yang ngerjain atau ibu aja yang ngerjain gitu. Kayak kalian mau nggak kalau di rumah collaborative learning? Jangan-jangan kalian di sekolah suka collaborative learning kan? Kalau punya adik nyuruh adiknya aja pas gitu, gimana tuh? Boleh bagi ini nggak, cerita nggak kalau di rumah gimana?
Kalau saya sih kadang-kadang gitu. Kadang-kadang gitu gimana? Kadang-kadang gitu gimana tuh? Iya, kadang-kadang saya nggak suka collaborative learning gitu. Nggak suka collaborative learning karena mau ngerjain sendiri atau biar nggak kerja? Wah, itu harusnya tuh apa yang dipelajari di sekolah juga bisa diterapkan di rumah. Jadi kalau di sekolah suka banget collaborative learning, lalu kalian nggak suka, masa dia nggak kerja, tiba-tiba di rumah kita yang nggak kerja. Kayak kita harus diaplikasikan lah apa yang dipelajari di sekolah, karena biar bagaimanapun ya di sekolah ini untuk mempersiapkan kalian di masa depan gitu, nggak sih? Ada lagi nggak yang mau dibahas kira-kira? Mumpung lagi ada kesempatan bagus kan kita kali ini di podcast Smart SMA Ma'arif 1 Pamekasan. Wah, sebuah terobosan baru nih ya. Menurut Miss juga ya pentingnya kolaborasi, karena Miss ada pengalaman yang berkolaborasi sama orang-orang yang bukan di sekitar Miss gitu ya. Mungkin kalian ada pengalaman nggak yang sama orang jauh, misal dari beberapa daerah atau beda agama gitu, mungkin kayak beda culture gitu. Jadi tuh kayak dari collaborative learning itu kita bisa benar-benar menyatukan perbedaan itu gitu loh. Kalau mungkin kalian sekarang belum mengalami, nanti ketika kalian lanjut nih misal ke perguruan tinggi, mau lanjut nggak nih ke perguruan tinggi? Lanjut dong. Iya dong, harus lanjut dong, karena kan belajar itu semakin banyak kita belajar akan semakin tahu bahwa banyak yang belum kita tahu gitu. Iya, ya nggak sih? Jadi nanti mungkin circle-nya udah bukan orang-orang yang deket lagi, jadi bakal lebih banyak background baru yang kita belum tahu. Mungkin awal-awal masih kayak culture shock, kaget kok ada ya orang kayak gitu. Iya. Kayak kemarin aja kan pernah ikut English competition gitu nggak sih? Yang pernah. Kalian kan pasti ngeliat tuh orang-orang baru, dari ada orang Madura, ada orang luar, kan pasti kalian berpikir kok ada ya orang yang kayak gini. Pasti ada nih. Nah, suatu saat kalian akan bekerja sama tuh dengan orang-orang yang kalian pikir kok ada ya orang kayak gitu. Jadi harus ini sih diterapkan dari sekarang, dibiasakan gitu. Karena kolaborasi itu soft skill kan, bukan sesuatu yang bisa aku belajar ini langsung secara saklek dapat gitu, tapi harus dibiasakan tiap hari, termasuk di rumah. Kayak kalian tadi. Jadi kalau di rumah biasanya gimana? Kalau job di rumah gitu, kalian pembagiannya mau sharing nggak? Atau itu privacy? Enggak deh kalau saya. Anggun mungkin? Kalau saya sih ada ya Miss, pas waktu nyapu kadang saya, terus pas waktu cuci baju itu juga kolaborasi Miss. Bareng-bareng gitu? Atau gantian atau jadwalnya gitu? Kadang yang nyuciin itu ada, terus yang saya yang jemur gitu kan. Jadi kolaborasi gitu ya, biar bener sih emang nggak berat gitu kan. Jadi kan emang tujuan dari kolaborasi itu selain bisa mencapai ketujuan bersama-sama, biar nggak saling memberatkan gitu juga kan, satu sama lain gitu. Termasuk di kelas sih, ada nggak sih teman-teman kalian di kelas yang misal lagi kolaboratif learning terus dia kayak bikin onar gitu? Ada Miss. Gimana tuh tanggapan kalian melihat teman yang kayak gitu? Kalau saya sih awalnya kesel, soalnya kita itu sudah sependapat, misalnya sudah menemukan pendapat, terus dia malah membuat onar, ngerecokin, jadi kecewa, terus pengen marah gitu, Miss. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga collaboration learning. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi tantangan tersebut. Jadi kita ada self control gitu ya, gimana kita bisa meregulasi emosi kita. Miss Kayla mungkin juga mau berbagi pengalaman nih, misal ada pengalaman yang menarik banget gitu. Kalau saya sih kayak kita udah ngejadwalin nih kerja kelompoknya hari ini, terus ternyata ada satu orang yang nggak mau ikut gitu nih Miss. Terus teman dekatnya tuh jadi nggak ikut juga. Gitu ya. Betul, itu lumayan tricky sih ya, gimana kita ngadepinnya, karena mau kasar kita juga gak boleh gitu ya. Jadi kayak gimana kita bisa mengatur emosi kita aja sih gitu. Okay, so maybe that's all ya. Kita ngomong tentang kolaboratif learning. Atau kalian masih kurang nih sharing mumpung lagi ada kesempatan gitu. Atau kita udah berapa menit ya kita tadi ngobrolnya? Kadang kalau ngobrol tuh gak terasa gitu loh. Cepat
Iya, cepet banget. Apalagi paling yang terasa kalau ngobrol pakai bahasa Inggris. Karena kalian masih mikir. Kayak, tapi kalau nanti kalian udah terbiasa bakal sama kayak ngobrol bahasa Indonesia atau bahasa Madura juga. Jadi harus dibiasakan nanti. Oke, mungkin itu saja ya obrolan kita tentang collaborative learning. Gimana, mau nanya Fata dulu nggak? Udah berapa menit? Cukup ya? Oke, nanti kita bisa sambung lagi lain waktu ngomongin hal-hal yang lain yang menarik juga, kayak tadi contextual learning. Itu bisa bahas juga, atau mungkin the students motivation gitu ya, karena motivasi siswa, siapa sangka ternyata tadi collaborative learning bisa meningkatkan motivasi. Tak kira kalau kolaborasi itu ya meningkatkan social skill aja, ternyata motivasi juga gitu. Mungkin lain waktu kita bisa bahas lebih dalam gitu kan tentang itu. Mungkin sebelum ditutup ada closing statement dulu mungkin dari kalian. Kalau saya itu collaborative learning itu mengajarkan kita artinya kerjasama, komunikasi dan menghargai perbedaan. Terus dalam proses itu juga kita saling menghormati satu sama lain dan Betul. memperkuat hubungan antar pelajar. Iya betul, jadi kayak silaturahmi semakin terjaga, terus bonding juga kan satu sama lain. Misal mungkin closing statement nih buat penonton kita nih yang dari tadi mantengin. Buat teman-teman yang nonton podcast ini, saya ada closing statement tentang collaborative learning. Itu mengajarkan bahwasanya belajar itu tidak ada batasan. Semakin rajin kita belajar, maka semakin banyak ilmu yang kita dapatkan. Betul, karena kita semua long life learner gitu ya. Kita adalah pelajar sepanjang hayat. Jadi jangan pernah berhenti belajar dari kapanpun dan dari siapapun gitu, termasuk kalau tadi collaborative learning gitu ya, teman-teman kelompok. Jangan sampai karena iya apa sih cuma sesama teman kita mau belajar apa, jangan sampai kayak gitu ya. Oke, so that's all viewers, pembahasan kita kali ini tentang collaborative learning. Semoga ada banyak manfaat yang bisa diambil dari sharingnya adik-adik tadi, experience-nya mereka, kayak gimana mereka menghadapi masalah-masalah di collaborative learning, termasuk jangan sampai kalian menjadi oknum yang tidak mau bekerja sama itu tadi ya. Jadi semoga kedepannya semakin banyak lagi hal-hal yang bisa dilakukan dengan cara berkolaborasi, karena sekarang sudah tidak lagi zamannya berkompetisi tetapi harus berkolaborasi. So that's all, mungkin kita bisa dada-dada ke kamera ya. See you.